Selamat datang kembali di mata kuliah online atau materi komunikasi bisnis. Kita masih ada di bab mengenai 7C in Communication bagian ketiga. Bagi yang belum melihat video sebelumnya, silakan dicek di playlist. Di bagian pertama saya membahas mengenai completeness. Kemudian saya lanjutkan di bagian kedua, ada conciseness dan clarity. Saya melanjutkan sebentar mengenai clarity. Jadi kejelasan ya. Nah, supaya clear, supaya jelas, maka gunakan kata-kata yang pendek. Jangan terlalu panjang. Misalnya, kita membutuhkan pertanggungjawaban dan kerjasama yang sangat komprehensif dari pihak-pihak yang berkaitan, wah bla 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 segala macam, itu panjang-panjang, sehingga kalau kata-kata tadi itu digabung terus-menerus, yang mendengarkan juga capek, pasti dijamin. Ya. Sama kalau Anda mendengarkan khotbah itu biasanya, kemudian kalau yang muslim ya, mendengarkan khotib ya, khotibnya membaca dan panjang begitu, seakan-akan ini kalimat nggak ada titiknya, bingung. Familiar, umum saja. Kalaupun ada kata-kata yang tidak umum, jelaskan apa maksudnya. Dan conversational word ya, seakan-akan ngomong ya, sama seperti saya sekarang ini. Seperti bilang aja, seperti ngobrol aja. Saya tidak banyak menggunakan kata-kata yang terlalu baku ya. Bahasa Indonesia misalnya aja begitu. Saya juga tidak berpedoman kepada subjek, predikat, objek begitu, tidak. Ya, makanya lebih ke conversational. Construct effective sentences and paragraph. Nah, ini yang berbeda. Ini untuk yang tertulis. Nulis email, proposal begitu. Ya, kalau Anda nanti mengambil mata kuliah bahasa Indonesia, metodologi penelitian begitu ya, maka ini akan diajarkan lebih lanjut. Achieve appropriate readability and listenability. Kalau itu proposal tertulis, email, ya readability, bisa dibaca dengan baik. Di mana titik komanya, kapan harus mecah paragraf. Yang sering terjadi biasanya itu kalau skripsi atau tesis atau disertasi, maka paragrafnya disambung semua sehingga pokok pikirannya seringkali membingungkan. Ya, nggak readability, jadi mau baca itu bingung duluan. And listenability, dipecah-pecah. Itu yang saya lakukan di video pembelajaran saya. Saya pecah-pecah 10 sampai 15 menit. Mungkin ada yang lebih, tetapi tidak banyak, biasanya di bagian-bagian akhir saja, supaya mecahnya tidak terlalu besar gitu. Nah, kenapa saya pecah-pecah ya? Karena ini listenability itu tadi. Kita semua pasti punya batas fokus ya, yang tidak mungkin Anda mendengarkan ya, di YouTube masih banyak itu ya, tutorial gitu. Ada yang kalau cuma setengah jam, 1 jam itu mungkin masih normal ya. Bahkan ada itu tutorial yang 2 jam, ada tutorial yang 8 jam ada. Saya juga bingung, gimana caranya lihat 8 jam ya? Sehari penuh loh itu. Di pause pun biasanya pindah gitu, sudah pindah ke video lain udah. Ya, sehingga tidak listenability, watchability juga tidak. Include example, illustration and other visual aids when desirable. Jadi lihat dulu siapa audiensnya, khususnya untuk illustration and visual aid. Seperti saya sekarang misalnya, saya tidak menggunakan misalnya GIF animation, gambar yang gerak-gerak, orang joget-joget begitu ya. Enggak. Tapi saya tetap menggunakan warna dong gitu. Ya, tapi itu pun enggak terlalu banyak ya. Jadi saya tetap menggunakan visual aid. Saya memberi fokus, memberi annotation, memberi highlight. Ya, minimal fokus saja lah. Ada visual aid-nya. Biar enggak bosan-bosan amat.
Kenapa ya? Karena audiensnya berbeda. Audiens utamanya dari video ini kan mahasiswa. Kemudian baru orang umum kan begitu. Bukan anak SD, bukan anak SMP, apalagi bukan anak TK. Sehingga waktu saya upload di YouTube sudah age restriction, not for kid. Meskipun sebenarnya isinya aman-aman saja, tetapi saya langsung memutuskan not for kid. Kenapa ya? Karena memang bukan untuk anak-anak. Membuat video pembelajaran untuk mahasiswa dan untuk anak SD ya beda. Ya, jadi memang lain. Nggak bisa disamakan begitu. Ya, itu yang harus diingat. Ya. Berikutnya yang keempat adalah correctness. If the information is not correctly conveyed, the sender will lose credibility. Nah, ini ketepatan ini. Ya, kebenaran. Ya, tidak ada orang 100% sempurna benar semua, tidak ada. Tapi ya jangan parah. Kalau memang ada yang salah, ya ayo dibenarkan. Begitu saja. Tidak usah berusaha sempurna ya untuk benar 100%. Tetapi jika itu salah ya ayo dibenarkan, convey, diyakinkan bahwa ini loh yang benar. Transmission of incorrect information to superior. Nah, ini kalau di komunikasi bisnis ya, kalau kita menyatakan sesuatu yang salah kepada atasan, will vitiate decision making process. Nah, berpengaruh nanti. Ya biasanya untuk para pejabat itu ya yang agak mengerikan ya, kalau bawahannya memberikan informasi yang salah, kemudian pejabatnya tadi ikut ngomong salah, maka pengambilan keputusannya kocar-kacir. Dan efeknya tidak hanya untuk 1 orang, 2 orang, tapi banyak orang. Transmission of incorrect information to outsider, untuk orang luar, will spoil the public image of the firm. Kalau untuk komunikasi bisnis, kalau kita menyatakan sesuatu yang salah untuk pihak luar, entah itu customer atau apapun, supplier misalnya, maka itu akan menjadi image bagi perusahaan tersebut. Itu kenapa di banyak perusahaan ada humas, hubungan masyarakat, public relation. Ada yang membungkus itu dalam departemen markom, marketing and communication, terserah apapun namanya. Tetapi yang paling penting ya, kalau ada informasi untuk keluar, biarkan ditangani oleh mereka. Ya seperti presiden misalnya juga menyatakan sendiri, tetapi untuk beberapa hal beliau juga punya juru bicara. Kalau di perusahaan, ya humas tadi. Jangan kemudian asal saja direkturnya setiap kali ada masalah langsung ngomong ke wartawan, langsung ngomong ke pihak luar. Tunggu dulu, tahan dulu. Biarkan humasnya yang berbicara. Dan humas tadi, karena biasanya mereka dari ilmu komunikasi, mereka pasti akan paham apa yang harus disampaikan. Mencari fakta terlebih dulu, mencari data terlebih dahulu. To convey correct message, grammatical error should also be avoided. Ini kalau bahasa Inggris. Bagaimana kalau itu bahasa Indonesia? Sama. Kalau membuat atau menyatakan press release, konferensi pers, menyusun naskahnya ya gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kembali lagi itu public image of the firm. Ini perusahaan ini ngirim press release salah semua ejaannya, titik komanya nggak ada yang benar misalnya begitu. You should not transmit any message unless you are absolutely sure of its correctness. Kalau itu pribadi saya terserah lah, suka-suka dia begitu. Tapi kalau itu perusahaan, organisasi, lembaga, apalagi itu lembaga negara, maka carilah dulu fakta. Ya, kebetulan pada saat video ini dibuat ada beberapa hoax yang ya setelah tahu itu ternyata salah, klarifikasi, minta maaf begitu. Seperti trending ya kalau di Indonesia seperti itu. Habis salah klarifikasi, minta maaf. Pansos ya, panjat sosial begitu. Kemudian wah subscribernya tambah banyak, view-nya tambah banyak begitu.
Itu kalau personal silakan, tapi kalau itu organisasi, perusahaan, wah itu sangat berbahaya. Berhati-hati ya. Karena kalau itu lembaga, perusahaan, itu mewakili image dari perusahaan atau lembaga tersebut. Dan untuk mengkoreksinya itu akan sangat sulit ya. Itu untuk sementara di bagian ini, kita akan lanjutkan lagi di bagian berikutnya. Masih di bab mengenai 7C in communication. Masih di dalam mata kuliah online atau materi komunikasi bisnis. Semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih.